Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Faisal Pamerambe dengan NIM 0104192065, jurusan Manajemen Dakwah B semester 7, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara, Medan. Dalam video ini saya menjelaskan tentang Undang-Undang tentang Haji 2019, di mana dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum pelayanan haji umroh yang diampu oleh dosen yang bernama Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, untuk undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Bapak Yasona Laoly, di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Dasar hukum undang-undang ini yaitu pada pasal 20, pasal 21, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, dalam penjelasan undang-undang ini dikatakan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam sumber hidup. Pelaksanaan ibadah haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dalam isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini memiliki 132 pasal yang terbagi dalam 14 bab yang tersusun sebagai berikut. Ada bab pertama yang menjelaskan tentang ketentuan umum, terdiri dari pasal 1 hingga pasal 3. Bab kedua yaitu menjelaskan tentang jemaah haji, terdiri dari pasal 4 hingga pasal 9. Bab ketiga yaitu menjelaskan tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler yang terdiri dari pasal 10 hingga pasal 43. Yang keempat menjelaskan tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji yang terdiri dari pasal 44 hingga pasal 51. Bab kelima menjelaskan tentang kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang terdiri dari pasal 52 hingga pasal 56. Kemudian bab ke-6 menjelaskan tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus yang terdiri dari pasal 57 hingga pasal 85. Kemudian bab ke-7 menjelaskan tentang penyelenggaraan ibadah umroh yang terdiri dari pasal 86 hingga pasal 106. Bab ke-8 yaitu koordinasi yang terdiri dari pasal 107 hingga pasal 109. Bab ke-9 menjelaskan tentang peran serta masyarakat yang terdiri dari pasal 110 hingga pasal 111. Bab 10 menjelaskan tentang penyidikan yang terdiri dari pasal 112. Bab ke-11 yaitu larangan yang terdiri dari pasal 113 hingga pasal 119. Bab ke-12 menjelaskan tentang ketentuan pidana yang terdiri dari pasal 120 hingga pasal 126. Bab ke-13 yaitu menjelaskan tentang ketentuan peralihan yang terdiri dari pasal 127, dan bab ke-14 yaitu bab yang terakhir yaitu ketentuan penuntut yang terdiri dari pasal 128 hingga pasal 132. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu menjelaskan bab 1 saja, yaitu menjelaskan tentang ketentuan umum. Baik, pasal 1 terdiri dari 28 ayat yang akan saya bacakan sebagai berikut. Ayat pertamanya, ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Yang kedua, ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Ayat ketiga, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang keempat, jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Ayat yang kelima, jemaah haji reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Yang keenam, jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan ibadah haji khusus. Yang ketujuh, jemaah umroh adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan bersifat umum. Ayat ke-9, petugas penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan atau ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan, serta pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri dan atau di Arab Saudi. Kemudian ayat ke-10 yaitu penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan bersifat khusus. Ayat ke-11, penyelenggaraan ibadah haji khusus selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Ayat ke-12, biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disebut BP adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Ayat ke-13, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Ayat ke-14, nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan oleh penempatan dan atau investasi. Ayat ke-15, dana lisensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Ayat ke-16, biaya perjalanan ibadah haji khusus yang selanjutnya disebut BP khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang menunaikan ibadah haji khusus. Ayat ke-17, bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPSBP adalah bank umum syariah dan atau unit usaha syariah yang dituju oleh pada pengelolaan keuangan haji. Ayat ke-18, setoran jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh jemaah haji melalui BPSBP. Ayat ke-19, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang selanjutnya disingkat PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Ayat ke-20, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh yang mendapat izin dari menteri. Ayat 21 yaitu sistem komputerisasi haji terpadu yang selanjutnya dengan Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Ayat ke-22, kelompok terbang yang selanjutnya disebut kloter adalah pengelompokan rombongan jemaah haji reguler berdasarkan jadwal keberangkatan menerbang ke Arab Saudi. Ayat ke-23, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ke-24, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ke-25, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ayat ke-26, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. 27, hari adalah hari kerja dan ayat ke-28 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan dan atau badan hukum. Kemudian dalam pasal 2, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berdasarkan yang pertama yaitu syariah. Yang kedua itu berasaskan amanah. Berdasarkan amanah itu dimaksud bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, asas keadilan. Maksudnya, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Lalu, asas keempat yaitu kemaslahatan. Yang dimaksud dengan kemaslahat itu adalah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan demi kepentingan jamaah. Lalu asas yang kelima, asas kemanfaatan, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jamaah. Yang keenam, asas keselamatan. Asas keselamatan yang dimaksud yaitu
penyelenggara ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah. Lalu yang asas ketujuh, asas keamanan, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah. Asas yang ke-8 yaitu profesionalitas, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya. Lalu asas ke-9 yaitu asas transparansi, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengelolaan keuangan dan aset. Lalu asas yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yaitu penyelenggara ibadah haji dan umroh dilakukan dengan bertanggung jawab baik secara etik maupun hukum. Kemudian pasal ketiga, dalam pasal 3 ini penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertujuan yaitu yang pertama memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan jamaah umroh sehingga dapat memenuhikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan yang kedua yaitu mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Mungkin di sini saya paparkan mengenai undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kemudian bagi teman-teman yang ingin melihat keseluruhan dari isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini dapat teman-teman buka di situs internet yang dapat di-download. Demikian dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.